teman-teman, perkenalkan nama aku Maya Marhamah. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai tugas dan fungsi media massa serta karakteristik dari tulisan jurnalistik. Sebelum kita membahas lebih dalam, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu apa sebenarnya peran dan fungsi media massa di tengah masyarakat. Setidaknya ada 5 fungsi utama yang diemban oleh media massa sebagai tulang punggung komunikasi publik. Fungsi yang pertama yaitu media massa berfungsi untuk menyampaikan berita dan fakta terkini secara cepat dan akurat seperti laporan cuaca, berita politik, serta perkembangan ekonomi dan sosial. Fungsi media massa yang kedua yaitu fungsi pendidikan, di mana media massa bertindak sebagai agen sosialisasi dengan menyebarkan pengetahuan, nilai budaya, dan wawasan kebangsaan melalui program dokumenter atau artikel edukatif. Kemudian, fungsi yang ketiga yaitu sebagai fungsi hiburan. Media massa menyediakan konten yang menghibur masyarakat, mulai dari konser musik hingga acara realitas atau reality show. Kemudian, fungsi yang keempat yaitu fungsi pengawasan atau watchdog, di mana media mengawasi kinerja pemerintah dan institusi publik untuk menjaga transparansi, mendorong akuntabilitas, serta menginvestigasi penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian fungsi yang kelima atau fungsi yang terakhir yaitu memengaruhi opini publik, di mana media membentuk sikap dan pandangan masyarakat melalui kampanye sosial, iklan layanan masyarakat, maupun membingkai atau memframing isu tertentu. Nah, itulah alasan mengapa media massa begitu penting bagi kita. Kelima fungsi besar tadi biasanya tidak disampaikan dengan cara yang sama. Di dunia jurnalistik, pesan tersebut dikemas ke dalam berbagai jenis tulisan yang memiliki karakteristik uniknya masing-masing, tergantung pada tujuan informasi tersebut dibuat. Nah, teks yang pertama yaitu slide news. Slide news merupakan tulisan yang melaporkan peristiwa terkini secara apa adanya. Karakteristik utamanya adalah objektivitas yang tinggi, menggunakan bahasa yang lugas, serta disusun dengan struktur piramida terbalik agar fakta terpenting langsung terbaca di awal. Nah, untuk contoh dari slide news akan ditampilkan di sini. Kemudian yang kedua ada feature. Feature merupakan tulisan kreatif yang mengutamakan sisi human interest atau kemanusiaan dan emosi. Karakteristiknya adalah gaya bahasa yang digunakan lebih bebas dan puitis seperti bercerita atau karya sastra, serta isinya yang tetap menarik meskipun dibaca lama setelah peristiwa tersebut terjadi, atau feature tidak cepat basi. Nah, untuk contohnya akan ditampilkan di sini. Nah, yang ketiga ada opini. Opini merupakan teks yang berisi pandangan atau analisis pribadi seseorang terhadap sebuah isu. Karakteristik dari opini tersendiri yaitu bersifat subjektif namun tetap logis, karena bertujuan untuk meyakinkan pembaca atau menawarkan solusi atas suatu permasalahan dari sudut pandang tertentu. Nah, untuk contohnya akan ditampilkan di sini. Nah, kemudian teks jurnalistik yang keempat ada editorial, yaitu tulisan yang mencerminkan sikap resmi institusi media terhadap suatu berita yang sedang hangat. Karakteristiknya adalah kolektif atau mewakili redaksi, bukan mewakili individu. Kemudian memiliki analisis yang tajam serta biasanya mengandung kritik atau saran terhadap kebijakan publik. Nah, untuk contoh dari editorial akan ditampilkan di sini. Nah, teman-teman, video kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.